tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Kayak macam-macam disambar ke tiris yang bolong. Keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung. Kita ke sorotan utama Kompas Petang. Saudara, keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Agung yang meringankan vonis untuk Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, menilai jika proses pengadilan di tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak transparan karena pihak keluarga korban tak mengetahui adanya proses ini. Sehingga keputusan ini membuat keluarga Yosua kaget, bahkan sang ibu jatuh sakit. Namun pihak keluarga tak bisa berbuat banyak karena keputusan kasasi Mahkamah Agung adalah keputusan tertinggi. Awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap itu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di pengadilan tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Keluarga ataupun orang tua dari almarhum merasa kecewa di keputusan Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi dalam keputusan satu perkara. Jadi ya kita berserah aja sama Tuhan lah. Kejaksaan Agung merespon putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperingan hukuman terhadap Ferdi Sambo CS. Kejaksaan Agung saat ini masih menunggu salinan putusan kasasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyatakan jaksa tak punya kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali vonis kasasi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Baik, tetap memberikan keterangan. Silakan berkonsultasi pada kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Menko Polhukam Mahfud MD meminta jangan ada kong kali kong dan remisi setelah putusan kasasi Mahkamah Agung meringankan hukuman Ferdi Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Menurut Mahfud, putusan kasasi MA sudah final dan harus ditegakkan. Sehingga hukuman untuk Ferdi Sambo jangan jadi lebih rendah lagi. Mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kong kali kong permainan lagi nanti di PK lalu diperlukan lagi sehingga lalu direvisi dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Menurut saya seluruh pertimbangan sudah lengkap dan kasasi itu ada final. Sedangkan PK itu adalah upaya luar biasa yang harus ada novum. Putusan kasasi Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat hakim. Dari 5 hakim, 2 diantaranya yaitu Jupriyadi dan Desnayeti menolak hukuman penjara seumur hidup dan tetap pada hukuman mati. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hukuman mati Ferdi Sambo dan dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta usai Sambo ajukan banding. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana
dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara seumur hidup. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdy Sambo, terdakwa Ferdy Sambo, ada 2 orang, yaitu anggota Majelis 2 yaitu Jupriyadi SHM dan anggota Majelis ketiga Dr. Desnayeti MSHMH. Jadi beliau tolak kasasi. Saudara, 2 hakim yang memutuskan untuk berbeda pendapat terkait putusan Ferdy Sambo dan tetap setuju dengan vonis hukuman mati adalah Jupriyadi dan Desnayeti. Jupriyadi menjadi hakim agung pada tahun 2021 setelah sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi pengawas Badan Pengawasan MA. Ia juga menjadi salah satu hakim yang turut menangani perkara penodaan agama Basuki Cahayapurnama saat menjabat sebagai hakim anggota Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara Desnayeti menjadi hakim agung MA sejak tahun 2013. Sebelumnya Desnayeti pernah menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Padang dan Pontianak. Sementara itu, saudara, 3 hakim agung yang setuju untuk mengurangi hukuman Ferdy Sambo dari seumur hidup menjadi seumur hidup, maksud kami adalah Ketua Majelis Hakim Suhadi yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana. Sebelumnya, saudara, ia juga menjabat sebagai juru bicara dari Mahkamah Agung. Kedua, ada Hakim Agung Soeharto yang saat ini juga ditunjuk sebagai juru bicara Mahkamah Agung. Sebelumnya ia pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011 hingga 2013. Dan yang ketiga adalah Hakim Agung Yohanes Priyana. Sebelum menjabat sebagai Hakim Agung, ia pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak. Pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Vonis mati untuk Ferdy Sambo terpidana kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat dianulir Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. Tak hanya Sambo, Mahkamah Agung juga menyenat hukuman untuk ketiga pelaku pembunuhan Yosua lainnya, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mahkamah Agung memangkas hukuman istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sementara itu, hukuman ajudan Ferdy Sambo, Ricky Rizal, juga dipangkas dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Sedangkan masa hukuman sopir Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, juga ikut dipotong dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Mahkamah Agung mengklaim tak ada intervensi dari siapapun dalam memutus perkara keempat terdakwa ini. Mahkamah Agung juga menyebut jika putusan yang mengabulkan kasasi terhadap Ferdy Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kan ini upaya hukum kasasi, ini sudah berkekuatan hukum tetap, sudah bisa langsung dieksekusi. Ya. Tinggal lihat apakah nanti ada pengajuan PK atau enggak gitu ya? Enggak, PK itu tidak menghalangi eksekusi. Oh, jadi tetap. Berarti udah inkrah ya? Udah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Makanya kalau PK kan upaya hukum luar biasa. Atas putusan kasasi Mahkamah Agung, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat mengaku kecewa. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Dian Silitonga di Kejaksaan Agung. Dian, bagaimana sikap Kejaksaan Agung setelah MA membatalkan vonis hukuman Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup? Sikap Kejaksaan Agung adalah menghormati putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung atas putusan
kasasi terhadap 4 terdakwa, Cynthia. Dan kemudian juga selanjutnya Kejaksaan Agung hanya tinggal menunggu salinan lengkap putusan majelis hakim untuk kemudian dipelajari agar bisa segera melaksanakan eksekusi. Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang menyebut menggugurkan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini Kejaksaan Agung memang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah hukum luar biasa peninjauan kembali. Lengkapnya kita akan dengarkan pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana berikut ini. Seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdy Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. MPC Putri Chandrawati, ya, kami tuntut 8 tahun, bahkan diputus 10 tahun. Kejaksaan Agung menilai bahwa putusan Mahkamah Agung telah mengakomodir seluruh pertimbangan hukum dan juga tuntutan jaksa penuntut umum terhadap 4 terdakwa di pengadilan tingkat pertama. Kita ingat waktu itu, Cynthia, penuntut umum ini menuntut terdakwa Ferdy Sambo dengan hukuman pidana seumur hidup dan kemudian juga vonis yang sama diberikan oleh Mahkamah Agung, dan kemudian juga terdakwa Ricky Rizal dituntut 8 tahun pidana penjara dan vonis yang sama juga diberikan oleh Mahkamah Agung. Dan untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Putri Chandrawati, vonisnya lebih tinggi, yakni pidana penjara 10 tahun, sementara tuntutannya waktu itu 8 tahun pidana penjara. Dan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf juga pidana tuntutannya 8 tahun penjara dan vonis Mahkamah Agung adalah 10 tahun pidana penjara. Yang akan kita tunggu bersama adalah kapan nanti pelaksanaan eksekusinya dan di mana, mengingat memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, dan kemudian juga karena sampai dengan saat ini kasus Ferdy Sambo memang mendapat sorotan yang kencang dari publik, maka Menko Polhukam Mahfud MD juga berkomentar terkait dengan putusan Mahkamah Agung, meminta masyarakat supaya tenang dan menghormati putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi karena putusannya sudah bersifat final. Tetapi harapannya nanti kalau terpidana selanjutnya akan mengajukan peninjauan kembali, diharapkan nanti pengadilan ini tidak akan memberikan hukuman yang lebih rendah sehingga membuka potensi pemberian remisi atau keringanan lainnya. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dian Silitonga, melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya polisi mengusut kasus dugaan pelecehan finalis Miss Universe Indonesia.